Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azim Mukimudin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang ditulis oleh Tati Yuniarti yang berjudul Analisis Tarif Angkutan Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan, Ability to Pay, dan Willingness to Pay untuk studi kasus PO Atmo trayek Palur Kartasura di Surakarta. Berikut layout yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Kemudian ada landasan teori mengenai klasifikasi angkutan, tarif angkutan, biaya operasional kendaraan, dan daya beli penumpang. Lalu yang ketiga ada metode penelitian berisi lokasi, waktu, dan sumber data. Yang keempat ada analisis dan pembahasan mengenai karakteristik dan produksi bus, rekapitulasi biaya pokok, karakteristik penumpang, dan rekapitulasi tarif. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Transportasi darat, khususnya angkutan umum perkotaan, sangat penting keberadaannya dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya, yaitu sebagai pengangkut pergerakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya, di mana pelayanan yang diberikan diharapkan dapat dilakukan secara cepat, aman, nyaman, murah, dan efisien. Transportasi umum menjadi penunjang seiring dengan pertumbuhan di daerah yang ditandai dengan terjadinya keragaman dan peningkatan aktivitas serta pergerakan penghuninya, di mana perkembangan tersebut menyebabkan perubahan sistem transportasi serta pelayanannya terhadap pengguna jasa transportasi yang akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Bus kota mempunyai peran yang dominan dibandingkan transportasi umum lainnya di Kota Surakarta. Dalam pengoperasiannya, bus kota dikelola oleh pihak pemerintah dan swasta. Banyaknya pihak swasta yang mengelola angkutan bus kota menyebabkan diperlukannya suatu kebijakan dari pemerintah Kota Surakarta agar sistem dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai pelayanan yang maksimal. Dan salah satu yang paling penting yaitu mengenai penentuan tarif angkutan yang sesuai. Mengingat penentuan tarif ini harus bisa menjembatani kepentingan penumpang sebagai konsumen dan pengusaha atau operator angkutan umum. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah tarif yang berlaku saat ini telah sesuai ditinjau dari biaya operasional kendaraan menurut metode Dinas Perhubungan, dan yang kedua, apakah tarif yang berlaku saat ini sesuai ditinjau dari persepsi dan kemauan penumpang. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tarif berdasarkan biaya operasional kendaraan dan berdasarkan kemampuan dan kemauan penumpang. Menurut John Kisti dan Ken Hill menyatakan bahwa pelayanan angkutan umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan rute dan perjalanan yang dilayaninya. Yang pertama, angkutan jarak pendek, yaitu pelayanan kecepatan rendah di dalam kawasan sempit dan densitas perjalanan yang tinggi, seperti kawasan perdagangan utama. Kedua, ada angkutan kota yang melayani orang-orang yang membutuhkan transportasi dalam kota. Dan yang ketiga adalah angkutan regional yang melayani perjalanan jauh, berhenti beberapa kali, dan umumnya memiliki kecepatan yang tinggi. Sementara itu, pengelompokan usaha angkutan dibagi menjadi 2. Yang pertama, common carrier, yaitu usaha angkutan umum yang menentukan tarif angkutannya dengan suatu daftar tarif tertentu dan melayani pemakainya pada waktu-waktu tertentu dan trayek yang telah ditentukan. Dan yang kedua ada contract carrier, di mana usaha angkutan yang memberikan pelayanan jasa yang diperlukan. Tarif yang ditentukan berdasarkan supply dan demand serta beroperasi pada trayek yang diperlukan saja. Selanjutnya tarif angkutan. Tarif angkutan adalah suatu daftar yang memuat harga-harga untuk para pemakai jasa angkutan umum yang disesuaikan secara teratur. Bebanan dalam harga dihitung menurut kemampuan transportasi. Kebijakan tarif angkutan dibagi menjadi 3. Yang pertama, cost of service pricing, yaitu tarif didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa ditambah dengan tingkat keuntungan yang wajar. Lalu ada value of service pricing, yaitu tarif didasarkan pada besarnya nilai jasa angkutan yang diberikan oleh pemakai jasa angkutan. Dan yang ketiga yaitu charging what the traffic will bear. Tarif angkutan didasarkan pada penentuan sedemikian rupa sehingga dengan volume angkutan tertentu akan dapat menghasilkan penerimaan bersih yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada biaya operasional kendaraan, yaitu besaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu satuan unit produksi jasa angkutan. Jika ditinjau dari kegiatan usaha angkutan, biaya yang dikeluarkan untuk suatu produksi jasa angkutan yang akan dijual kepada pemakai jasa dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yang dikeluarkan untuk pengelolaan perusahaan,
yang kedua yang dikeluarkan untuk operasional kendaraan, dan yang ketiga yang dikeluarkan untuk retribusi iuran, sumbangan, dan yang berkenaan dengan pemilik dan usaha operasi. Penentuan tarif angkutan umum berdasarkan biaya operasional kendaraan menggunakan metode perhitungan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat karena komponen yang pada metode ini cukup sesuai dengan kondisi yang ada, walaupun masih terdapat komponen biaya operasional kendaraan yang tidak dilakukan oleh pihak bus tersebut. Menurut Departemen Perhubungan, berdasarkan pengelolaan biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya langsung, terdiri dari penyusutan kendaraan produktif, bunga modal kendaraan produktif, awak bus, servis besar, servis kecil, bahan bakar, ban, pemeriksaan, lalu penggantian oli, suku cadang, cuci bus, retribusi, STNK, kir, dan asuransi. Sementara biaya tidak langsung terdiri dari biaya pegawai selain awak. Selanjutnya ada daya beli penumpang yang terbagi menjadi ability to pay dan willingness to pay. Ability to pay adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Beberapa faktor yang mempengaruhi ATP antara lain besar penghasilan, persentase biaya untuk transportasi dan penghasilan, persentase alokasi biaya untuk angkutan umum dan alokasi biaya untuk transportasi, dan intensitas perjalanan. Selanjutnya ada willingness to pay, yaitu kemauan pengguna mengeluarkan imbalan atas jasa yang telah diterimanya. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini yaitu didasarkan pada persepsi pengguna terhadap tarif dan jasa pelayanan angkutan umum tersebut. Faktor yang mempengaruhi antara lain persepsi pengguna terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengusaha dan utilitas pengguna terhadap angkutan umum tersebut. Nilai willingness to pay ini didapatkan dengan merata-ratakan persepsi tarif yang dipilih untuk setiap jenis pekerjaan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk lokasi yaitu di rute bus PO Atmo jurusan Purwakarta di Surakarta dengan melalui rute Jalan Slamet Riyadi, Jalan Muardi, Jalan Yosodipuro, Jalan Gajah Mada, Jalan Wongin Sidi, Jalan Kolonel Sutarto, Jalan Insinyur Surtami, sampai Terminal Palur. Lalu untuk waktu penelitian yaitu hari Rabu 22 Juli 2009 dan Minggu 26 Juli 2009. Pengambilan sampel dilakukan pada hari kerja dan hari libur dimaksudkan untuk mendapatkan karakteristik penumpang dan maksud perjalanan yang berbeda. Selanjutnya untuk sumber data terdiri dari data primer yang berisi tujuan atau maksud perjalanan, intensitas pengguna bus, besarnya pengeluaran untuk transportasi, tingkat penghasilan, persepsi penumpang terhadap tarif yang berlaku, dan jumlah penumpang. Sementara untuk data sekunder terdiri dari harga komponen biaya operasional kendaraan, harga bus, pengoperasian bus, dan biaya yang dikeluarkan untuk pengoperasian bus atau biaya tidak langsung. Selanjutnya ada karakteristik dan produksi bis. Pertama untuk karakteristik terdiri dari tipe, jenis pelayanan, kapasitas penumpang, kapasitas bahan bakar, kapasitas oli mesin, oli gardan, dan oli transmisi. Dan untuk produksi busnya sendiri berjalan selama 30 hari dalam 1 bulan dengan menempuh 7.200 km dengan jumlah penumpang per bulan yaitu 13.410 untuk hari kerja dan 9.840 untuk hari libur. Selanjutnya di sini terdapat rekapitulasi biaya pokok yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dilihat datanya sebagai berikut. Selanjutnya terdapat karakteristik penumpang, di mana pengambilan sampel ini dilakukan kepada pengguna angkutan bus kota Atmo untuk mengetahui persepsi pengguna angkutan umum bus kota mengenai tarif dari kemampuan membayar dan kemauan membayar. Hasil survei diperoleh data populasi pengguna Atmo wilayah Surakarta. Data yang disajikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persentase jenis kelamin pada hari kerja dan hari libur dengan rasio sebagai berikut. Pada hari kerja untuk laki-laki sebanyak 40,4% dan perempuan sebanyak 59,6%. Pada hari libur untuk penumpang laki-laki sebanyak 41,2% dan penumpang perempuan sebanyak 58,8%, yang artinya tidak dapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya ada persentase penerapan penumpang pada hari kerja dan hari libur dengan rasio sebagai berikut.
Ya, di mana pendapatan penumpang ini mempengaruhi kemampuan membayarnya. Apabila pendapatannya semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kemampuan membayarnya, dan juga sebaliknya. Lalu selanjutnya ada karakteristik penumpang berdasarkan tarif yang dibayar dan jenis pekerjaannya. Di mana jenis pekerjaan responden dapat mempengaruhi nilai ability to pay dan willingness to pay. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pendapatan yang diterima oleh responden. Lalu yang nantinya akan pengaruhi pada kemampuan dan keinginan dalam membayar tarif. Berikut tabelnya berdasarkan hari kerja dan hari libur. Ya, dari tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar penumpang untuk kategori mahasiswa atau pelajar telah membayar tarif sesuai dengan yang berlaku, yaitu Rp1.000. Sementara itu untuk kategori umumnya, tarif yang berlaku yaitu Rp2.500 dan dapat lihat bahwa masih banyak yang tidak membayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Selanjutnya ada rekapitulasi tarif. Dari tabel ini dapat menunjukkan bahwa kemampuan dan kemauan membayar penumpang masih di bawah tarif yang berlaku, yaitu sebesar Rp2.500. Ini dapat terjadi karena sebagian besar penumpang berpenghasilan rendah, sehingga membayar tarif tidak sesuai dengan tarif yang berlaku. Peranan pemerintah akan pemberian subsidi juga sangat penting, agar penumpang dapat membayar sesuai dengan kemampuannya. Lalu dengan diketahui nilai biaya operasional kendaraan sebesar Rp2.930, maka besaran subsidi pemerintah dapat ditentukan. Perhitungan biaya operasional kendaraan disesuaikan dengan kondisi lapangan, di mana karena nilai load factor yang kecil membuat operator memangkas biaya-biaya yang tidak terlalu penting untuk mempertahankan usaha mereka. Selanjutnya untuk nilai ability to pay yang lebih kecil daripada tarif yang berlaku, ini terjadi karena penumpang tidak membayar tarif sesuai yang berlaku, tetapi berdasarkan jauh dekatnya perjalanan yang dilakukan. Mungkin sebenarnya kemampuan membayar penumpang masih di bawah tarif yang berlaku, sehingga penumpang tidak membayar tarif sesuai dengan yang berlaku karena sebagian besar penumpang masih memiliki pendapatan yang kecil, yaitu antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Selain itu, apabila operator menaikkan tarif, maka ada kemungkinan penumpang akan memilih moda transportasi lain. Sementara itu, untuk nilai willingness to pay juga tidak berbeda jauh dengan ability to pay, ya. Hal ini mungkin disebabkan karena pengguna angkutan umum tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan angkutan bus kota tersebut, karena hanya terdapat angkutan tersebut yang melewati tujuan mereka, dan juga karena pengguna tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan angkutan bus kota. Ya, dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu tarif yang berlaku pada penelitian untuk kategori umum lebih tinggi dari daya beli penumpang, namun masih lebih rendah dari biaya operasional kendaraan PO Atmo. Saran yang dapat diberikan, yang pertama, tarif yang diberlakukan lebih tinggi dari daya beli penumpang, sehingga perlu adanya penyesuaian tarif. Yang kedua, perlu adanya peningkatan pelayanan dalam kenyamanan, kebersihan, dan keamanan. Yang ketiga, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kepemilikan kendaraan pribadi dan maksimalkan fungsi angkutan umum sehingga load factor-nya dapat meningkat. Dan yang terakhir, dilakukan survei primer untuk memperoleh nilai load factor existing dalam perhitungan biaya operasional kendaraan. Berikut referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.